Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Kita mulai kuliah on time. Mahasiswanya cuma satu, keren, Bo. Tapi nanti ada banyak anak magang, jadi kalau saya agak ajaib, jangan kaget karena ada anak magang nih bakal lewat ikutan kuliah. Kita akan lanjutkan kuliah tentang big data, data science. Kemarin rekamannya bisa dilihat di YouTube kalau nggak sempat ikut kuliahnya. Jadi topiknya lebih ke arah contoh-contoh data mining, bisa dilihat di sini ya. Nah ini masuk ke orange, kemudian masuk ke example. Nah di sini kalau nggak salah saya tuh udah sampai mana ya? Lupa. Kalau nggak salah antara hierarchical clustering atau feature ranking. Jadi udah sampai sini kalau nggak salah sih. Oke, kita akan coba lanjutkan ke contoh-contoh selanjutnya, cross validation, where army classification, text processing dan seterusnya. Cuman ini untuk bagian text processingnya modul yang saya install kayaknya nggak bagus. Jadi ini saya punya masalah sih sebenarnya di komputer yang ini. Oke. Jadi kita akan lanjutkan di sini. Oke, kalau ada pertanyaan saya monitoring chat, silahkan. Saya udah share screen belum? Share screen nih kayaknya ya. Walah. Coba bentar, belum share screen. Oke. Woi, waalaikumsalam. Iya, mana emang ada? Suruh masuk. Ambil kursi, duduk sini aja deh. Bawa laptop nggak pada? Bawa, oke. Ada kuliah offline. Hah? Ada kuliah offline Pak Ajis. Pak Aziz. Ya, Di situ kuliahnya. Oh, udah duduk. Colokan listrik ada di belakang. Duduk sini, tapi ngadepnya sini gimana? Ini digeser biar enak dah. Pokoknya layarnya sini atau layarnya digeser juga boleh lah. Ini kan saya nggak butuh melihat layar ini, layarnya digeser biar enak lihatnya nih. Ini tolong ditarik aja ke sini layarnya. Yang perlu dilihat mah layar ini. Kelihatan, udah. Ya udah. Sambil beres-beres saya akan ngomong ini jadi dengerin aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung boleh nanya. Gitu ya. Kalau nggak ngerti boleh nanya, nggak apa-apa kok. Oke. Udah pernah ikut kuliah belum sih? Udah pernah ikut kuliah belum? Belum. Bagus. Oke. Jadi kuliah ini kebetulan ada yang ikut PKL. Jadi ini saya akan nerangin agak-agak pelan-pelan. Jadi kuliah ini kira-kira laptopnya dibuka buat masuk ke kuliahnya udah register belum di open course? Udah. Oh, udah. Oke. Nah, ini buat yang PKL-nya terutama ya. Ini kuliahnya adalah kuliah yang ini nih, yang data engineering. Oke, kuliahnya kuliah data engineering. Ini duduknya gini aja tuh. Nggak enak kan lihat nyamping gitu mah. Digeser aja kursinya, ngadep sini nih. Atau ininya digeser. Bebas. Nah, udah gitu aja lebih enak, udah dekat sini enak. Deh. Udah ada lagi emang? Anak PKL-nya? Belum. Jadi kuliahnya kuliah data engineering kira-kira cara berpikirnya gini. Kalau kita punya data banyak, terus kita bisa ngambil kesimpulan apa dari data yang banyak tadi. Gitu ya. Contohnya Google Map. Google Map kan ada, nih saya kasih lihat dikit ya. Ini buat yang kuliah data science, sabar dulu bentar ya. Biar ini anak PKL-nya ngerti lah. Kuliah ini buat apa. Contohnya Google Maps, paling gampang.
Atau paling ini Google Maps yang serunya gini. Ini mouse-nya jelek soalnya. Bentar. Kenapa nggak bisa turun ke bawah ya? Oh ini digeser. Ini terus ini dia. Oke. Saya kasih lihat. Pasti udah pernah pakai Google Maps semua kan? Buat ngeliat jalan. Sekarang saya kasih jadi gede banget deh. Oke, saya zoom in dulu dikit sekali. Oke. Ini saya ngasih lihat jalan yang macet sama yang jalan yang lancar. Oke. Kalau hijau lancar macet. Merah macet. Pertanyaannya, kok Google tahu jalannya macet dari mana? Nah, mulai bingung kan? Nah, dan ini beneran nih, dia tahu beneran dari mana. Jadi handphonenya kita lapor ke Google sebetulnya. Handphone kita lapor ke Google, posisinya dia di mana, kecepatannya berapa, dan itu banyak handphone yang lapor. Udah gitu pakai programnya dia, pakai algoritmanya dia ngelihat, oh di daerah sini, di jalan yang ini Kebon Jeruk nih, handphonenya lambat semua, oh berarti jalannya macet. Di sini dari Serang sampai Tangerang semua mobil kecepatannya tinggi, jadi jalannya lancar. Dengan kayak gitu dia langsung bikin klasifikasi warnanya hijau. Beres ya? Itu contoh Google Map. Contoh yang lain, saya bikin cepet aja lah. Ini contoh yang lain. Suka shoppingnya di mana? Ya, suka beli barang di mana? Shopee. P-nya 2 ya? Apa E-nya 2? Mana? E-nya 2. Oke. Saya nggak punya akun di Shopee ya. Tapi kira-kira sini juga boleh duduk sini sih. Bener. Udah pada bikin akun di sini ya? Open course sudah ya? Belum. Ya udah ajarin ntar bikin akun di open course. Oke. Ini di Shopee. Ini harus login dulu sih sebenarnya ya. Cuman saya kan nggak punya akun. Jadi, tapi kira-kira di Shopee kan ada iklan nih, ya. Ini ada iklan. Terus kita lihat di sini kan banyak iklan juga nih. Nih, ada iklan kayak gini nih, ada iklan. Pertanyaannya, iklan tiap orang sama atau beda? Yang suka belanja nggak tahu gimana. Coba tiap orang iklannya sama atau beda? Beda. Pertanyaannya, gimana Shopee bisa bedain iklan tiap orang? Dari mana dia tahu? Si ini dikasih iklan ini, si ini dikasih iklan yang lain. Nentuinnya dari mana dia? Hah? Nggak tahu dari mana. Shopee kan nggak pegang HP-nya kita. Gimana caranya Shopee nentuin? Yang cowok dikasih iklan misalnya percowokan, yang cewek dikasih iklan misalnya baju. Kenapa beda? Ayo. Nggak pernah mikir ya? Nggak kepikir ya? Ilmu ini mahal. Jadi semua perhatiin tadi Google memata-matain. Google mata-mata karena kita handphonenya laporan ke Google. Shopee juga sama. Dia mata-matain kita. Kita mesennya apa aja, kita nyarinya barang apa aja. Kemudian dari barang yang dicari, apa yang kita pesen, dia bisa tahu dong. Kita sukanya apa, dikasih iklan yang sesuai sama kita. Beres ya? Nah itu yang namanya data science tuh kayak gitu. Jadi dia akan mata-matain kita ngerjain apa aja, udah gitu dia akan ngasih sesuai yang kita mau. Hal yang sama terjadi sama Pak Jokowi, sama Menteri, sama semuanya sama. Pak Jokowi juga sama kan, wali kota Tangsel juga sama. Contohnya gini, wali kota Tangsel, dia harus bikin program program kerja ya, supaya apa yang dia kerjakan sesuai dengan kemauan masyarakat. Nah terus gimana cara taunya dia masyarakat maunya apa? Dia harus mata-matain masyarakat juga dong. Misalnya cara mata-matain, dia harus baca postingan orang-orang di media sosial,
dia harus baca komplain orang di misalnya di medsos, ada yang komplain jalan ini bolong, jadi dia harus bikin program supaya jalannya kagak bolong kan. Jadi itu caranya mata-mata semua. Jadi sama aja sih, mau Pak Jokowi, mau menteri, mau wali kota, mau bupati, mau Shopee, mau Google, sama semua. Semua mata-mata, ilmunya namanya data science. Orang yang masuk sini gajinya minimalnya sekitar 15 sebulan. Yang jago gajinya sekitar 60 sebulan. Beres ya. Jadi ini ilmunya ilmu mahal kalau mau tahu. Cuman ilmu ini jarang diajarin di sekolah sama di kampus. Jadi kalau belajar di kampus-kampus yang lain, nggak banyak yang ngajarin ilmu seperti ini. Soalnya dosennya nggak pada ngerti. Sekolah juga coba tanya ke gurunya, pasti pokoknya terima aja kan, Google kayak gitu terima aja, Shopee kayak gitu terima aja. Dia nggak tahu kenapa, kok bisa gitu. Harus mikir kayak gitu harusnya. Tadi kan saya nanya, kok bisa? Bingung langsung kan. Mikirnya, oh biasa aja. Padahal itu ada ilmunya itu. Dan ilmunya mahal. Dan pada nyari orang-orang yang bisa kayak gitu, nggak nemu. Gitu ya. Jadi orang yang bisa kayak ginian nggak ketemu sih. Jadi di Pemkot misalnya, Tangsel, di kementerian segala macam, nyari orang-orang yang bisa seperti ini, nggak dapet. Betul. Jadi kalau mau belajar yang ini. Cuman ini ilmunya bukan ilmu komputer sebenarnya. Ilmunya matematika. Beres ya? Oke, sekarang software yang dipakai, ini versi cepat aja nih. Software yang dipakai, ini software yang gampang yang saya pakai. Kalau yang lebih serius, pakainya Python. Udah pernah pakai Python belum nih? Belum pakai bahasa Python. Jadi nanti bahasanya ini yang dipakai, yang beneran pakai bahasanya Python. Cuman Python yang kayak ginian biasanya bentuknya ular piton. Mana? Nah, bentuknya ular piton gini. Tapi itu bahasa program sebenarnya, nih bahasa programnya yang ini nih ya. Bahasa programnya bukan yang ini ya, bukan yang ular. Cuman kita nggak akan pakai Python ini, kita makainya Orange Data Mining. Ini gratis, bisa diambil di gini ya. Bisa di-download, bisa diambil di sini, bisa untuk Windows, bisa buat Mac, bisa buat Linux. Saya kebetulan nggak pakai Windows ya, saya makanya Linux karena nggak ada virus segala macam. Terus kita main buat server segala macam enak. Kalau pakai Windows parah, duitnya lebih sedikit, rezekinya lebih berat kalau pakai Windows. Sayangnya gurunya ngajarin pakai Windows ya, jadi rezekinya susah Windows. Sarannya pindah ke Linux, rezekinya lebih lancar. Udah ya, bilang gurunya aja ntar. Paling gurunya gondok. Oke, logika berpikirnya gini, yang kalau barang di toko ya, di mall, kalau barang banyak harganya mahal murah. Kalau barangnya sedikit harganya mahal murah. Yang bisa Windows banyak sedikit. Yang bisa Windows banyak, yang bisa Linux banyak sedikit. Yang bisa Windows kira-kira gajinya mahal atau murah. Yang bisa Linux gajinya mahal. Sederhana, gitu mikirnya sebenarnya. Kesalahan fatalnya guru-gurunya ngajarinnya Windows, jadi harganya jadi murah. Gitu. Kalau bisa Linux pasti bisa Windows. Kalau bisa Windows belum tentu bisa Linux. Gitu, beres ya. Nah, sekarang kita udah jalanin. Nanti kalau jalanin gampang sih, cuma ditulis Orange saja, ntar diklik jalan. Kira-kira kayak gini. Di Orange ini saya balik dulu lah, cancel. Kalau jalan pertama kali bentuknya kayak gini. Di sini ada example, ada contoh. Oke. Saya akan ngasih lihat contoh-contoh. Jadi kuliah yang lama sebelumnya saya udah ngasih beberapa contoh sih. Oke. Saya kasih contoh yang pertama dulu ya. Ini yang udah pernah ikut kuliah saya, jadi agak ngulang nih, biarin aja lah. Ini ada beberapa contoh, ini banyak contoh-contohnya, cuma nanti saya mulai kasih contoh yang gila-gilanya di belakangnya. Kalau kita menganalisa data itu bisa berbentuknya angka, bisa tulisan, bisa gambar, bisa suara, bisa macam-macam, masuk. Ambil kursi, taruh sini. Ya, jadi data itu bisa macam-macam bentuknya.
Kalau masih SMA atau SMK biasanya data bentuknya angka doang. Oke, misalnya paling sederhana data tuh gini, misalnya guru punya nilai nilai siswa ya, udah gitu dia bikin rata-rata nilai, jadi dia nanti bisa bikin ranking kan, si ini ranking 1, ini ranking 2 segala macam. Itu contoh kalau guru nganalisa data. Jadi dia ambil rata-rata nilai, udah gitu dia ngeranking siswa satu kelas. Itu yang biasanya gitu. Cuman kalau kita udah main di internet segala macam, data itu nggak harus angka, bisa apa aja. Oke, jadi bisa angka, bisa kata-kata, bisa tulisan, bisa gambar, bisa video, bisa suara, semua data. Oke, bisa kita analisa. Dan contoh paling sederhana gini dah, pernah pakai Google Translate belum? Pernah, sering pakai Google Translate ya. Oke, pertanyaannya, kira-kira yang bikin program Google Translate ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti? Ngerti bahasa Indonesia? Masih stres nggak tahu kan? jadi waktu Google belum ada Google Translate bahasa Indonesia, Vice Presidennya Google ketemu saya di Jakarta, dia datang. Dia ketemu sama teman-teman yang lain juga, terus dia nanya yang lain. Pas nanya saya, kira-kira apa yang dibutuhin sama Indonesia? Gampang deh, bikin Google Translate bahasa Indonesia. Jadi yang minta Google Translate bahasa Indonesia itu saya sebenarnya. Terus dia ngomongnya cuma gini aja, itu gampang, sebulan juga jadi. Terus dia cuma nanya saya, kamu bisa nembak nggak? Yang bikin programnya berapa orang? Bisa nembak berapa orang yang bikin program Google Translate bahasa Indonesia? Hah? Banyak. Yang bikin orang cuma 2 orang. Terus saya nanya lagi, emang tuh orang bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa bahasa Indonesia. Keren ya. Jadi caranya dia cuma gini doang. Ini ada tulisan bahasa Inggris, tulisan bahasa Indonesia. Terus dibikin statistik. Kalau tulisannya gini, kira-kira terjemahannya kayak gini. Dia bikin statistik. Jadi dia perhatiin kalau Google Translate terjemahin bukan kata-kata loh. Dia nggak kata-kata terjemahin kan. Dia kalimat atau satu paragraf ke satu paragraf, satu teks ke satu teks, satu file ke satu file. Jadi dia nggak kata per kata. Itu main statistik. Jadi ini main statistik sih sebenarnya. Gitu ya. Mungkin belum pernah belajar statistik. Ntar belajar statistik. Sayangnya orang-orang statistik nggak ngerti gitu. Gitu. Nah sekarang ini saya akan kasih lihat programnya sendiri. Ini contoh yang sederhana dulu. Ini contoh sederhana. Ini ada dia bisa baca file, terus kita bisa lihat isi filenya. Oke. Dia baca file namanya iris.tab. Oke. Di sini ada data. Jadi ada data petaleng, petalwidth, sepaleng, sepalwidth, petalwidth. Udah gitu ada iris. Iris itu apa? Iris itu bunga sih sebenarnya. Iris flower. Ini masalah klasifikasi sih, classification. Jadi ilmu data science itu masalah klasifikasi. Jadi kalau tadi perhatiin waktu di Shopee tadi itu klasifikasi. Orang ini sukanya apa? Itu kan klasifikasi. Tadi Google Map klasifikasi. Kalau banyak handphone yang jalan setelah sekian berarti itu lambat, lagi macet. Itu klasifikasi. Jadi ada 2 kerjaan sebetulnya di makhluk, di ilmu yang ini. Kerjanya cuma 2, satu klasifikasi, satu lagi dukun. Dukun soalnya dia bisa prediksi. Udah pernah lihat Google Map jadi dukun? Google Map jadi dukun udah pernah lihat belum? Bukan, kalau macet itu klasifikasi. Jadi misalnya nih handphonenya pada jalannya lambat, itu klasifikasi, dia bukan dukun karena dia deteksi saat itu juga. Kalau dukun kan dia bisa melihat ke depan kan. Udah pernah lihat Google Map jadi dukun, melihat ke depan apa yang terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan, belum pernah lihat. Kasih aja. Nih, saya kasih lihat.
Oke, misalnya saya pengen jalan dari Tangerang ke ini Tangerang ya. Ini Tangerang. Oke. Ini direction ke Jakarta ya. Ini dari Tangerang ke Jakarta. Jakarta. Oke. Dia langsung ngasih tahu sebaiknya lewat bandara terus lewat Ancol sampai Jakarta gitu ya, sampai Monas. Kalau ini belum dukun. Kan ini sekarang kan bukan dukun kan. Kalau besok baru dukun tuh urusannya. Kan kita nggak ada yang tahu besok apa yang terjadi kan. Nah besok itu dukun. Bisa nggak kita bikin jadi besok? Bisa, jangan khawatir. Ini perhatiin kalimat di sini, leave now. Berangkat sekarang kan? Bukan dukun. Coba leave now-nya kita ganti, depart at. Berangkat pada, ini masih jam 8.20 hari ini kan? Itu sekarang kan? Kita bikin jadi besok nih. Ini perhatiin macetnya nih ya. Macetnya di sini kan? Ini kan di daerah Ancol nih. Macet ya? Oke. Tolong perhatiin macetnya. Atau kalau mau yang lebih keren macetnya di sini aja deh sekalian saya pindahin jalur nih. Lewat sini lah. Ini kan macet semua nih kan. Ini daerah apa sih ini? Puri macet. Sini udah gitu di sini daerah apa Kebonjeruk ya. Macet jam 8.30 sekarang. Ya kita tahu emang macet di situ. Kita pindahin ke besok ya. Belum kejadian kan? Tanggal 5 ya, besok. Jangan lupa baca apa kalau jadi dukun? Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Ini tolong perhatiin macetnya. Sama atau beda macetnya? Beda. Udah kejadian belum? Belum kan? Dukun ini. Ini besok hari Jumat. Coba kita pindahin lagi hari Sabtu. Belum kejadian kan? 2 hari lagi loh, masih lama nih. 48 jam lagi. Kita klik hari Sabtu nih, Saturday. Kita pindahin sini lagi lah biar sama. Sama nggak? Beda banget. Kita lihat hari Minggu. Pasti lancar kalau hari Minggu kan? Kalau hari Minggu nggak lancar mah keterlaluan banget. Nih hari Minggu nih, lancar ya? Beda. Gimana coba? Nah, bingung ya? Bingung kan? Bingung kan? Itu ini ilmu, makanya ilmu ini mahal karena kita bisa jadi dukun melihat ke depan apa yang terjadi gitu ya. Sebenarnya gampang sih. Nih saya kasih lihat rahasianya sedikit lah, bukan rahasia lah, ini pakai logika semua ini mah. Nih ya, nih saya klik di sini your timeline, ada your timeline, jadi catatannya Google saya kemana aja. Oke, jadi dia nyatet dari tahun 2009 sampai 2023 dicatat semua. Saya itu kemana aja dicatat, setiap orang dicatat. Jadi Google tahu tiap hari, ini hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 7 apa itu ya, 7 April apa? Mei. Tanggal 7 Mei atau hari Minggu ke pertama bulan Mei, kira-kira lalu lintas seperti apa selama 2009 sampai 2023 itu berapa tahun tuh? Berapa belas tahun tuh dicatat. Dari catatan itu dia prediksi kira-kira bakal seperti apa. Jadi caranya gampang banget, dia nyatet ke belakang, udah gitu dia prediksi kira-kira seperti apa. Dan ini bisa salah sih, nggak masalah. Yang namanya dukun kan boleh salah ya. Nah ini bisa salah. Tapi yang penting di sini adalah Google nyatet semua gerakan kita selama bertahun-tahun. Dan ini gerakan, ini yang dicatatkan gerakannya Ono ya. Bayangin dia nyatet berapa handphone, ada berapa juta di dunia. Miliar kali ya. Berapa miliar handphone di dunia tiap detik dicatat sama Google, udah gitu dia bisa prediksi kira-kira bakal macet di mana. Gitu caranya. Dan kesalahan fatal Republik Indonesia adalah semua catatannya bentuknya kertas, nggak bisa diproses sama komputer. Jadi ya masalahnya itu. Makanya kita nggak bisa jadi dukun. Kita rada blow on karena yang dicatat pakai kertas. Beres ya, gitu ya. Kebayang kan? Makanya ini ilmunya mahal.
Kalau mau ngelamar yang harganya mahal ada sih apa Pulse Lab namanya. Ini contohnya Pulse Lab UNDP ada di Jakarta. UNDP adalah United Nations Development Program. Itu adalah lembaganya punya PBB dan dia punya lab buat analisa data seperti ini. Cuma ada 4 di dunia. Satu di New York, satu di Afrika, satu di mana ya, Eropa. Yang di Asia adanya di Jakarta. Pulse Lab ini adanya di Jakarta. Oke. Ini orang yang ada di sini gajinya sekitar 60-an sebulan. 60 ini sih sen. Enggak, 60 juta rupiah. Terus ya, lu tanya sama kakak-kakak kelas lah, 60 juta dapatnya berapa tahun? Dia sebulan 60 juta, parah nih orang-orang ini mah. Jadi kalau mau harganya mahal jadi dukun sih sebenarnya. Terus ya, oke. Terus ini beres. Sekarang kita terusin yang ini. Balik kayak iris tadi ya. Ini tutup aja. Urusan ini udah tutup. Jadi iris sama aja, dia bentuknya seperti ini. Ada iris tuh bunga, kira-kira kayak bunga. Kalau di Indonesia namanya bunga anggrek kali ya. Ada iris setosa, versicolor virginica. Nah dia bisa baca datanya. Bentuk datanya seperti apa? Sebenarnya file Excel. Jadi datanya bisa file Excel sebetulnya. Jadi program ini bisa baca file Excel sebenarnya. Ini kan namanya iris tab, bukan XLS ya. Karena dia itu formatnya dibikinnya bukan file Excel tapi antar datanya pakai tombol tab. Antar data ini saya coba cari ya. Locate coba. Locate iris. Kalau ini nggak ada di locate itu nggak ada di Windows ya. Adanya di Windows. Kalau ada yang ini kelihatan saya makanya Linux banget, bukan Windows. Locate iris tab. Ini dia. Oke, ini datanya ada di sini. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat bentuk datanya seperti apa. More. Nih, bentuk datanya cuma kayak gini doang. Ini kan kayak file Excel sebenarnya, cuman ini bentuknya file text. Tapi kalau file Excel biasa pun dia bisa baca. Cuman dia ada kode yang di atas ini nih, ada kode beda nih. Kalau yang di atas kan nama sepaleng, sepalwidth, petalwidth sama iris itu nama kolom. Nah ini ada dua baris yang rada aneh. Ini kode buat si orange-nya. Kalau C itu ngasih tahu bahwa itu datanya adalah data continuous. Continuous adalah kayak gini nih, 5,1, 4,9 itu continue ya. Nah yang ujung ini D itu discrete, datanya cuma ada beberapa datanya. Ini cuma ada 3 data, soalnya iris cuma ada 3 data. Dia ngasih tahu bahwa ini cuma ada discrete, cuma iris setosa, iris apa. Perhatiin datanya di sini bentuknya teks. Yang ini teks loh. Yang ini datanya data angka ya. Kalau kita mikir kalau masih SMA SMK kan data tuh angka biasanya. Yang kita rata-rata kan angka, nilai ulangan, nilai tes, terus kita bikin ranking, itu kan masih angka. Ini enggak, ini udah teks datanya. Oke. Nah, di sini dia ngasih tahu kelas. Kelas maksudnya klasifikasi. Yang bisa diklasifikasi adalah yang ini. Yang ini bukan klasifikasinya nih, yang 4 ini. Terus ya? Ya kira-kira kayak gitu aja. Sekarang kita masuk bentuk data kira-kira kayak gitu. Karena ini kuliah nyambung, saya loncat nih sekarang. Saya masuk, ini saya matiin lagi biar keluar. Close without saving. Saya akan masuk lagi. Oops, sorry. Oke, yang ini yang benar. Jadi cara jalannya cuma kayak gininya, orange canvas. Nah sekarang lanjutan kuliah ya. Wah, Putri ada di sini ya. Putri dan yang lain, maaf lahir batin ya. Nih mahasiswanya ada di online soalnya. Yang offline yang magang.
Oke, kita balik lagi ke sini. Saya akan melanjutkan kuliah nih. Kalau sekarang udah melanjutin kuliah ya. Jadi kuliah yang sebelumnya saya potong aja cepet. Kalau mau ngelihat bisa lihat di rekaman kuliah-kuliah saya, ada banyak di sinilah, bisa lihat di YouTube sih sebenarnya. Ini saya ada 2 kuliah hari ini ya. Jadi pagi sampai jam 10 kuliah ini, nanti jam 10 sampai jam 12 ada kuliah tentang komputer nih, prosesor gitu ya. Jadi beda kuliah. Kok masuk ke YouTube sih? Ya benar masuk ke YouTube. Masuk ke Ono Center. Jadi nanti di YouTube masuk ke Ono Center. Nah, klik aja Ono Center. Di sini ada playlist 13 menit yang lalu. Khusus untuk kuliah ini adanya di Deep Learning. Deep Learning. Deep Learning adalah istilah yang dipakai untuk data analis yang menganalisa data-data yang banyak banget. Jadi deep itu dalam, dia analisa, dia belajar. Jadi komputer dipakai buat belajar dan mempelajari data secara mendalam. Makanya namanya deep learning, gitu ya beres ya. Ini kalau udah main data analis, deep learning udah istilah yang serem banget sih sebenarnya. Oke, nah nanti yang kuliah yang satu lagi itu lebih ke arah mikroprosesor. Saya masukinnya ke biasanya ke pemrograman sih. Oke, jadi tapi ini yang lain bisa dilihat-lihat. Oke, salah satu yang rada horor misalnya ada OpenBTS ini ngajarin cara bikin BTS seluler sendiri. Jadi kita bisa bikin 4G sendiri, 5G sendiri, Tangsel bikin sendiri, gitu ya. Jadi kita bisa bikin Telkomsel sendiri. Jangan khawatir, parah. Jadi ilmu yang ada di sini ilmu parah-parah semua, jangan khawatir. Beres ya? Oke, saya lanjutin lagi ke ini udah beres urusan makhluk ini beres. Sekarang kita balik ke sini. Oke, saya akan masuk ke sini. Bentar, ini udah diajarin belum ya? Saya lupa nih udah saya mana kemarin minggu lalu ya. Ya udah saya ulang cepat aja. Saya akan coba cepat. Ini yang mahasiswa yang ada di online tolong kasih tahu kalau misalnya waktu itu saya udah pernah ngajarin. Ini soalnya gara-gara lebaran saya lupa saya udah saya mana. Kan 2 minggu nggak ngajar udah gitu lupa. Biasa. Oke, ini ada prinsipal komponen analisis. Oke, saya akan masuk sini, saya akan cepat aja. Kalau ini datanya kira-kira seperti ini. Ini data tentang, jadi yang bikin orange itu bukan orang komputer. Jadi bukan orang ilmu komputer, bukan orang computer science. Yang bikin orange adalah orang kedokteran. Bingung ya? Kenapa kedokteran? Soalnya dunia kedokteran itu mereka banyak main statistik. Jadi dokter tuh mainnya statistik. Misal contoh gini, saya punya obat. Misalnya obatnya namanya racun tikus. Berapa probabilitas tikus dikasih racun tikus mati? Kira-kira 100% nggak? Belum tentu 100% loh. Mungkin tikus-tikus yang beratnya misalnya sampai 1 kilo mati gitu ya. Tapi kalau ada tikus segede anjing dikasih racun tikus mungkin nggak mati. Karena dia punya kekuatan lebih kuat. Tapi kan jarang tikus yang segede anjing kan jarang banget ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi dia main probabilitas. Jadi ada variabelnya. Misalnya harus berat sekian, terus harus punya buntut, harus punya kuping. Nah kalau ada kayak gitu tikusnya bakal mati. Kalau tikusnya nggak punya buntut misalnya bisa nggak mati itu. Tapi nggak tahu ada tikus yang punya buntut, nggak tahu juga kan. Jadi nanti ada variabelnya gitu ya. Nah ini contoh, saya nggak tahu ini apa, tapi ini orang kedokteran banget. Nah dia ada gennya apa, bentuknya teks. Ini ada variabelnya, hit, DTT, apa segala macam variabelnya. Dan variabelnya banyak banget. Oke. Nah tugas yang ini programnya ini adalah, ini saya kasih lihat datanya ya. Ini ngambil datanya cuman file aja. Nah buat ngelihat data kita bisa kayak gini sih sebenarnya. Ini data table, saya tarik ke sini. Ini programming kayak gini, ini program ya. Ini lagi programming. Kalau biasanya kan programming ngetik ya. Kalau ini memakai grafik. Udah gitu harganya mahal lagi. Nah ini datanya kayak gini nih. Datanya kayak gini banget. Jadi ada alfa apa, ini angkanya segala macam, dan ini gennya apa nggak tahu lah. Pokoknya ini klasifikasinya dia.
Jadi kalau ini kayak gini, ini kayak gini. Cuman ini kan banyak banget nih. Nah pertanyaannya, kalau saya pengen ini kan, ini kalau di dunia data ini kira-kira udah pernah di pelajaran matematika udah diajarin kayak sumbu x y z gitu nggak, 3 dimensi? Iya buat grafik ya, biasanya x y z. Kalau ini bukan x y z, alfa 0, alfa 7, ini semua tuh sumbu. Jadi bayangin kalau di matematika kan sumbunya cuma 3. Ini sumbunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak banget kan? Stres kan ngelihatnya. Jadi titik ini sumbu Y-nya nih lah. Gene itu sumbu Y-nya. Dan sumbu Y-nya bukan angka ya. Bayangin sumbu Y ini akan didapat kalau nilai ini kayak gini. Sumbu Y ini nilai ini kayak gini. Kan pusing kan? Bisa nggak dari banyak sumbu dijadiin 3 sumbu doang? Gitu. Jadi kita ngerubah koordinat sih sebenarnya. Koordinat dari yang banyak koordinat jadi 3 koordinat. Kira-kira kayak gitu sih cara berpikirnya. Soalnya kalau kita ngelihat data banyak pusing. Kalau komputer mungkin nggak pusing. Manusia suruh ngelihat data banyak pusing. Jadi supaya manusia nggak pusing dirubah jadi datanya sedikit. Jadi caranya dia pakai yang namanya ini PCA. PCA adalah Principal Component Analysis. Jadi analisa komponen yang paling utama. Kan ini banyak banget nih koordinatnya. Dari sekian banyak yang penting apa sih sebenarnya? Nah, ini pakai ini. Ini kita bisa ngelihat. Ini mau berapa komponen? Ini 2 komponen. Kita mau geser bisa nih. 3 komponen, 4 komponen. Dan ini adalah efeknya dia. Oke. Efeknya dia. Makin ke sini makin banyak komponen yang dipakai buat analisa, semakin bagus hasilnya. Jadi ini komponen variance, accumulate variance itu kira-kira efek yang akan kita dapat ya. Kalau makin kesini kan kelihatan makin tinggi nih, makin presisi dia, makin mendekati 1. Kan ini kan masih 0,3, 0,4, berarti kalau ini 100% dapat, ini cuma 40% dapat kalau di 0,4. Jadi kalau kita cuman pakai misalnya 3 komponen, kita dapatnya 44% presisinya. Kalau kita makin banyak komponen yang kita pakai buat nganalisa, dia presisinya makin tinggi. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya, gitu ya. Tapi buat kita yang pengen ngelihat secara umum dulu, kita ngapain gua ngelihat berapa puluh komponen kan? Kita lihat 3 aja. Ya oke lah, kita tahu gitu bakal salah ya. Tapi kan paling nggak kita udah dapat gambaran kira-kira bakal kayak gini gitu. Nah, cuman kan kita harus nentuin komponen mana yang penting kalau 3, kira-kira kayak gitu. Nah ini kalau ini 3 nih rada susah. Tapi dia ngasih tahu, dan ini dia mainnya klasifikasi ya. Klasifikasi kalau kita lihat di sini kita bisa lihat nih. Kalau kita lihat komponen 1 sama komponen 2. Ini kelihatan ini salah klasifikasi, ini salah klasifikasi. Yang lainnya udah benar urusannya. Jadi yang salahnya kelihatan nih. Ini harusnya ikut kuliah yang awal-awal sih. Kalau di awal dia ngasih tahu proses ini proses klasifikasi kayak gini supaya pakai gambar supaya kita gampang ngertinya sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Putri. Waktu saya sakit, saya pernah datang ke rumah praktek dokter dekat rumah. Mereka pas interview saya sakit apa, semua keluar dan keadaan saya, dia input semua ke program komputer. Habis itu dia bilang saya sakit A, tanpa dipegang fisiknya. Saya jadi skeptis, dia dokter apa bukan? Masa orang sakit kok dicek fisik aslinya? Enggak, itu dokter ngaco sih. Dokter yang bener itu dia harus ngukur sih, nggak bisa dari omongan orang doang. Jadi kalau itu dokternya murah kali lu Putri, datang ke dokter murahan, parah lu jadi orang. Coba kalau kita perhatiin, kita kalau ke rumah sakit, kalau dokternya serius ya, tapi jadi mahal nih urusannya. Biasanya disuruh ke lab. Kalau misalnya kita udah sakitnya sakit, ya kalau masih muda gini mungkin nggak sampai ke lab ya. Cuma bayangin kalau orang tua kita yang udah tua gitu ya,
Kalau ke lab, dokternya mau ngambil sesuatu yang rada ekstrim gitu ya. Misalnya dia pengen tahu ini orang kena kanker atau enggak gitu ya. Pasti kan nggak mungkin ngarang dong dia ngomongnya. Nah kayak gitu harus ke lab beneran. Misalnya periksa darah kan banyak macam-macam. Udah gitu kalau lebih ekstrim lagi diambil sampel daging kita, dibiopsi apa segala macam. Udah gitu dia dilihat di lab, periksa urin, periksa kotoran, ada apa. Nah itu harus kayak gitu sih. Dari situ nanti bisa dilihat. Atau saya akan ngambil ini ya. Saya ambil, ini saya buang dulu ya. Saya ambil, ini ada dataset kebetulan. Saya ambil dataset yang urusan. Nah ini ada breast cancer. Breast cancer itu kanker breast itu apa sih? Payudara ya, minta maaf nih, perempuan nih payudara ya. Ini ada kanker payudara. Oke, nggak ada gambarnya, nggak usah khawatir, jangan ketawa dulu lo. Ini cowok-cowok rese. Pikirannya udah kemana-mana, minta ditabokin emang. Nah, nih datanya kayak gini nih. Ini ada, wah ini mah ngeri, jangan ini. Ada data yang lebih sederhana nih. Coba bentar. Jangan breast cancer. Ada yang lebih sederhana dari itu. Ini nih, breast cancer. Oh, ada beberapa breast cancer nih. Saya coba lihat yang ini. Oke, coba lihat datanya seperti apa. Oke. Ini waktu itu saya pernah ngasih lihat data ini di kedokteran. Jadi waktu itu ada webinar, kebetulan pesertanya dokter. Jadi dokter beneran nih. Saya kan bukan dokter dan saya nggak ngerti istilah yang dipakai nih ya. Nah udah gitu di sini ada tipe kan, tipe kansernya. Ada benign, terus ada apa lagi di bawah? Ada beberapa tipe kanker nih. Ada benign, ada maligen, ada apa lagi? Ada tipe kanker banyak nih. Ada benign, maligen. Ada berapa tipe kanker ya? Oh ada dua tipe kanker. Benign, maligen. Coba kita lihat dulu karena kita bukan orang kedokteran, gue nggak tahu juga apa tuh. Kanker benign. Is abnormal tapi tidak berbahaya. Oke. Kalau maligen bentuknya kayak gini lah kira-kira. Oke ya. Ini balik. Oh nih kalau benign kayak gini, kalau maligen udah mulai pecah dia. Oke. Yang satu lagi maligen nih. Tumor ganas tuh, yang maligen tuh ganas tuh. Oh ya udah sama nih ya. Jadi yang benign itu kanker tapi belum parah, yang ini pecah. Oke, ini masih belum apa-apa, ini pecah nih. Kira-kira kayak gitulah. Oke. Nah, datanya kira-kira kayak gini nih. Datanya kayak gini nih. Ada thickness tuh apa sih? Kedalaman apa sih? Thickness tuh harus cuma bahasa Inggris semua nih ya. Thickness itu ya ketebalan ya. Ketebalan klam tuh apa nggak tahu. Ini besarnya sel, terus ada segala macam nih ya. Ini ada parameter-parameter ini. Oke. Nah dari parameter ini, jadi kita bisa lihat kayak gitu. Nah kita bisa atau ini saya akan ambil data itu lagi. Cuman saya akan ngambil yang jangan pakai yang PCA, pakainya ini. Saya ganti ini ya, ganti softwarenya. Tetap pakai example. Untuk example saya harus matiin dulu si Orange Canvas, saya nyalain lagi supaya dapat example lagi. Ini cuma biar dapat example-nya doang. Nih example. Oke. Saya nggak akan pakai PCA, soalnya PCA nanti kalau di PCA dia akan apa sih namanya? Dia akan
mapping yang banyak parameter itu ke parameter lain. Nah, kalau yang ini fitur ranking, dia akan nge-ranking. Jadi dari sekian banyak parameter mana yang paling berefek kira-kira ya. Jadi saya akan pakai fitur ranking. Cuman ini filenya saya ganti nih. Ini kan brown selected, saya ganti. Sorry salah. Datanya saya ganti sama dataset. Jadi ini saya ganti, ini saya buang, remove. Oke. Ini datasetnya adalah breast cancer Wisconsin yang tadi. Coba kita cek dulu bener nggak. Ini programnya cuma gini doang loh. Mainnya main klik doang ya. Ini programming, beneran programming kayak gitu. Parah ya. Nah, kita lihat ini yang tadi ya udah ada 2 jenis kanker, ada yang kanker tidak ganas, kanker ganas. Ini parameternya segini banyak. Oke. Dan kita belum tahu parameter apa yang akan menentukan kanker ini ganas atau tidak ganas, gitu ya. Nah, sekarang kita kita coba lihat lagi datasetnya. Ini saya pengen lihat ada yang data yang kosong apa enggak nih sih sebenarnya. Kayaknya datanya ada semua nih, ada isinya. Ini ada angkanya semua, di semua baris ada angka ya. Nah, di sini ada input. Input tuh fungsinya kalau ada yang kosong, dia akan ngisi datanya. Jadi ngisinya bisa dia rata-rata, dia ambil, bisa kayak gitulah caranya. Tapi nggak boleh ada data yang kosong. Oke. Tapi supaya aman kita masukin ke input juga. Input, jadi kalau ada data-data kosong dia isi. Nah, kemudian kita ranking nih. Nah, dari ranking ini langsung kelihatan. Yang langsung bikin kacau itu ada 2 terutama, size sama shape itu bentuk. Kalau size itu besarnya sel. Oke, jadi yang akan menentukan kanker itu ganas atau enggak ternyata besarnya sel sama bentuk sel. Kalau yang lain itu enggak terlalu. Yang terutama 3 besar ini yang nentuin. Oke. Nah, terus kita dari situ kita bisa lihat nih. Misalnya kita ambil 2 ini aja ya, 2 besar aja ya. Ini 2 ini. Jadi cara ngambilnya cuma gini doang nih. Ini pakai mouse. Saya pencet kontrol, saya klik, saya ambil. Kalau mau banyak tinggal klik gitu ya. Kalau nggak mau diambil, kalau ini nggak jadi, saya klik, ini saya ambil 2. Oke. Nah, sekarang kita masukin sini, kita lihat. Nah, ini efeknya nih. Kelihatan di sini yang benign di sebelah sini, yang maligen kelihatan ada di atas, dan kita bisa lihat itu bisa misah langsung kelihatan. Nah, ini klasifikasi jadi gampang. Dari 2 parameter tadi, besarnya sel sama bentuknya sel, kita bisa tahu ini kanker ganas atau bukan ganas. Beres ya? Nah, sekarang kita lihat kalau kita salah milih. Ini kan pilihan yang ini. Kita bikin salah nih sekarang. Mitos sama ini. Oke. Ini nggak ada urus. Ini saya buang nih. 2 ini saya buang nih ya. Kita pilih yang 2 yang bawah nih. Kalau kita lihat di sini dia nentuinnya nggak bagus nih sebenarnya. Yang bagus yang atas ini. Nah, sekarang kita lihat lagi ke situ. Nih, berantakan langsung. Kita bakal kesulitan buat nentuin ini kanker ganas atau nggak ganas, kelihatan susah di sini. Terus ya, seru kan? Ini masalah klasifikasi. Jadi parameter bisa banyak banget. Nanti kita harus nentuin dari sekian banyak parameter mana yang akan bikin gampang buat proses klasifikasi tadi. Teknik ini dipakai buat nentuin virus COVID sama aja. Jadi ini kan virus baru. Virus itu dilihat pakai apa? Pernah kebayang nggak virus COVID dilihatnya pakai apa? Lu bisa ngeliat virus kagak? Bisa. Pakai mikroskop. Ngaco. Cuman bayangin, ini kita lihat pakai mikroskop. Kecil banget kan? Dan kecampur macam-macam kan? Ada reak lah, ada segala macam masuk kan? Dia bedain ini reak, ini flu,
ini COVID, dia harus bisa bedain. Caranya kayak gitu. Dia klasifikasiin. Oh ini flu, oh ini baru nih, belum ada nih. Kayaknya ini virus COVID. Udah ketemu virusnya, mulai dia bikin antivirusnya kan, supaya udah pada di ini belum? Udah di apa sih namanya? Di booster itu, di vaksin. Udah. Kan itu bikin antivirusnya kan? Nah, dia cari dulu, kemudian dibikin antinya, dicolokin dah lu pada. Kalau situ kan terima jadi doang, lu kagak tahu bahwa ada proses harus nyari dulu, kan harus dicari dulu kayak gitu kan. Ini contohnya kalau kita salah milih, kejadiannya kayak gini nih, beres ya. Jadi yang kita pakai di sini adalah ranking kebetulan. Jadi dari ranking ini bisa belajar banyak sih sebenarnya. Sorry salah. Ini beres ya. Nah kita juga kalau mau ranking yang bagus juga bisa sampai 3, tapi ini kalau 3 jadi susah dilihat di gambarnya. Tapi kita coba 3 ya. Ini kita coba lihat 3 aja. 3, coba lihat di sini efeknya gimana. Kita cuma bisa ngeliatin 2, X sama Y, soalnya setnya nggak, satu lagi nggak bisa. Kalau 3 jadi 3 dimensi. Nah ini jadi tuh susah ngelihatnya nih, karena ada 3 susah. Coba bentar. Kita kepaksa 2 nih. Ini kita bikin salah pilih ya. 2 yang ini ya, 2 yang inilah, 2 yang agak bawah ya. Bisa nggak dia klasifikasi dari 2 yang bawah? Kalau 2 yang atas bagus tadi ya. Kita lihat 2 yang bawah, bisa bagus nggak hasilnya? Masih bagus, masih bisa. Jadi cara belajar tuh kayak gini kira-kira. Jadi saya parameter banyak, terus kita klasifikasi. Nah ini contoh yang harus diingat ya. Contoh yang paling gampang ngelihatnya adalah iklan di Shopee. Nah, cuman kalau ini kan angka tadi ya. Kalau iklan di Shopee adalah klik-klikannya kita. Oke, dan kita main klasifikasi dari tulisan sebenarnya. Ini yang online, Putri dan teman-temannya ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis. Oke, kita lanjut. Ini saya matiin. Ini udah kebayang. Ini yang saya kasih lihat adalah apa tadi? Ranking ya. Coba kalau pakai PCI dia agak susah nih. Jadi nggak. Kalau ini kelihatan namanya soalnya. Makanya saya ngambil ranking soalnya di sini ada namanya nih. Nama sumbunya apa? Nama variabelnya apa? Ini kan cell size, cell shape, ada semua namanya. Kalau pakai PCA tadi, Principal Component Analysis, hilang dia namanya. Iyalah. Oke, saya jalanin lagi. Oh ya, cuma ngasih tahu aja ya, mungkin nggak tahu. Ini Orange. Ada banyak software lain yang kayak Orange, tapi berbayar, pakai duit. Kayak Microsoft kan pakai duit. Kalau ini gratis, free. Oke. Jadi ada banyak software kayak gini, tapi pakai duit. Kalau mau cari softwarenya, cari di sini nih. Data Science Software, gitu. Coba cari ya. Ada yang pakai ranking nggak? Nih. Ada 11 tool data science for data analyst. Kebanyakan software buat data science itu bayar. Yang orange jarang, yang gratis kayak orange jarang banget. Oke. Jadi nanti kalau kerja, ini ada Google Data Studio, dia suka ngasih gratis, icip-icip doang. Tapi kalau kita serius, kita harus langganan ke Google Data Studio-nya. Tableau dipakai juga di kampus, anak-anak pada pakai Tableau juga, cuman Tableau benernya bayar. Gitu ya. Jadi sebagian besar bayar sih. Ada Apache Superset, ada ini apalagi Microsoft Power BI. Power BI itu BI adalah business intelligence. Intelijen kan mata-mata, bisnis. Contoh business intelligence adalah Shopee. Shopee kan bisnis. Kita melakukan mata-mata di Shopee supaya dia bisa tahu kira-kira pelanggan Shopee sukanya apa. Itu namanya business intelligence. Oke, ini pakai duit. Jadi semuanya hampir pakai duit semua.
Ini Python gratis, R gratis, Azure Machine Learning bayar, Hadoop gratis. Ini gratis, cuman nggak gampang makainya. Saya udah make, komputer saya jebol langsung. Soalnya itu buat di server soalnya. Oke, deh kira-kira kayak gitu, ntar bisa baca-baca. Oke, cuman yang enak semuanya akan bentuknya pakai diketik programnya. Yang orange ini yang bentuknya pakai grafik, tinggal diklik nyambung program jalan. Oke, sekarang saya akan coba contoh yang tadi juga, cuman kita akan pakai PCA. Yang PCA tadi ya, supaya ngasih lihat bedanya. Oke, ini datanya saya akan coba. Data yang ini masih brown selected, saya ganti. Ini perhatiin saya gantinya beda loh. Ini kalau ini file, yang ini dataset. Bedanya apa? Kalau file berbentuk file di komputer, kalau dataset itu contoh data yang udah disiapin sama si Orange buat belajar. Jadi waktu kita mainan kayak gini ada data-data yang disiapin kalau kita pengen belajar. Nah, kalau di internet buat belajar bisa nyari di sini Kaggle. Ini yang legend. Yang legend tuh Kaggle. Kaggle adalah tempat naruh data-data kalau kita pengen belajar data science gini. Oke. Jadi biasanya kalau kita kayak hacker lah. Kalau hacker kalau belajar harus coba nyerang server macam-macam kan. Nah, dia udah punya data macam-macam, kita bisa pelajarin. Kalau data kayak gini nanti kita bisa analisa apa, data kayak gimana, analisa data. Pemerintah Republik Indonesia berusaha bikin kayak gini tapi nggak bagus. Dikasih tahu dulu nggak bagus ya. Dulunya agak bagus. Dulunya yang megangnya orangnya saya kenal. Sekarang dipindahin ke Bappenas. Namanya data.go.id. Nggak bagus. Soalnya orangnya nggak punya apa ya. Jadi ini kayak gini-ginian kan kalau udah sampai level ini kan udah kayak seni gitu ya. Nah, kebetulan orangnya lebih ke birokrasi. Jadi akhirnya nggak bagus datanya. Jadi pemerintah Indonesia juga bikin data.go.id supaya kita bisa ambil data dan bisa analisa data. Pengennya, cita-citanya harusnya data yang ada di pemerintah Indonesia dilepasin kayak gitu supaya rakyat Indonesia bisa analisa data terus bisa kasih masukan ke Pak Jokowi, menteri segala macam. Cuman yang naruh datanya nggak bagus, jadi datanya nggak terlalu enak loh. Ini kalau saya klik sembarangan aja nih ya, datanya ngambilnya nggak enak nih. Misalnya kayak gini, ini indeks kepuasan masyarakat terhadap kecamatan Ngoro. Saya klik sini ya, part file. Kadang-kadang nggak bisa diambil, cuman ada icip-icip kayak gitu ya nggak bisa diambil gitu loh, nyebelin banget ya. Tuh, terus mana coba diklik nggak keluar apa-apa udah, resek, minta ditabok. Oh udah keluar nih, oke, klik gitu ya, download ya. Nah kita coba lihat, nih, mana nih dia ya, nih coba kita lihat. Biasanya yang dia kasih adalah kesimpulannya. Bentar. Are you sure you want to decide? Yes aja lah. Nih kita ambil. Nih. Terus datanya cuma kayak gini doang. 56,46. Variabelnya apa? Nggak ada kan? Mampus lu. Jadi si pemerintah itu dia ngasih data kesimpulannya doang, nggak ada data. Kalau tadi kan ada ininya kan, ada datanya. Udah gitu kita bisa oprek-oprek datanya, terus kita bisa ngambil kesimpulan ya. Ini dia kasih kesimpulannya. Nah, terus kita mau ngapain coba? Nggak bisa kan? Nah kebanyakan datanya kayak gini, yang dikasih sama di data.go.id. Jadi kita pusing kepala. Dan saya udah protes. Dan ini jangan khawatir, ini kuliahnya direkam dan saya taruh ya. Tetap aja kagak didengerin. Pemerintah lu tuh parah tuh. Dan saya udah ketemu orangnya lagi. Tetap aja gak denger. Aduh, rese. Dasar parah. Jadi kondisi kayak gini sih. Jadi kalau udah kayak gini susah. Jadi dia udah pokoknya kesimpulan kayak gini gitu kan, jadi nggak bisa apa-apa kita. Kalau dia ngasih data mentahnya, misal contoh data mentah kayak gini.
Contoh gini, ini pemerintah Kecamatan Ngoro gitu ya. Kecamatan Ngoro itu misalnya ada 1.000 kakak kepala keluarga. Pekerjaannya apa, tingkat pendidikannya apa, penghasilannya kayak gimana, anaknya kayak gimana, rumahnya kayak gimana, ada toiletnya nggak di rumahnya, misalnya mandi pakai sabun kagak, makannya apa, apakah makan nasi, apa makan mie doang, gitu ya. Ada data seperti itu. Nanti kan kita bisa melakukan klasifikasi, kita bandingin Kecamatan Ngoro sama kecamatan di Tangsel, bedanya apa, kan bisa kita bandingin kalau kita punya data seperti itu. Terus kalau udah langsung indeks 86, nggak bisa bandingin apa-apa, udah langsung diem aja. Jadi ada masalah kayak gitu. Kalau yang ini Kaggle itu dia ngasih data. Kaggle dia ngasih data seperti yang ini. Nah ini Kaggle ini dia ngasih data seperti yang tadi. Jadi datanya banyak. Oke. Jangan khawatir, ilmu ini juga berlaku untuk jaringan. Ini jurusan apa sih, Pada? RPL. Wah, ini banget urusannya. Nih programnya kayak gini bentuknya nih. Nih programnya nih. Program benernya kayak gini. Bahasa Python sih kalau mau tahu. Nah, kalau pengen belajar bener programming, kalau ini tadi kan programming yang lucu-lucu ya. Kalau belajar programming benernya tetap di kuliah itu juga, tapi turun ke bawah sini. Nih di sini ada R, ini ada Python. Bahasa programmingnya udah dipakai, cuman saya masih nggak berani ngasih yang ini, soalnya takut pada muntah-muntah. Jadi ini ada RPL-nya pakai bahasa apa? Diajarin pakai bahasa apa? HTML, CSS, oh itu web semua itu mah. Java belum, ya Java aja kagak belum ya, nggak kepake di sini. COD mah cash on delivery, itu mah buat pesan barang. Oh CRUD itu mah apa sih namanya, metode. Ini ada pertanyaan dari Putri. Orang yang megang data BPS dulu kemana Pak? Naik jabatan atau pindah? Bukan BPS, yang data.go.id ya, Put. Dia dosen sih, teman saya. Dia jadi dosen. Ini jadi tadi data.go.id awalnya dipegang sama kantor staf presiden KSP. Jadi presiden kan butuh analisa data buat program dia ke depan seperti apa. Dan di bawahnya presiden ada yang namanya kantor staf presiden KSP. Nah KSP itu dipegang sama orang-orang jago-jago biasanya. Orangnya pinter-pinter sih yang di KSP itu. Salah satunya teman saya itu. Nah dia itu S3-nya di Inggris, bidangnya kayak ginian, dia yang megang itu, makanya datanya bagus. Pindahlah ke Bappenas. Kalau tahu Bappenas nggak tahu ya. Bappenas itu kayak badan perencanaan pembangunan. Jadi pembangunan kan ada yang ngerencanain arahnya pembangunan seperti apa. Cuman kebanyakan itu yang dalam situ adalah birokrat, bukan tukang ngoprek. Saya kan tukang ngoprek. Tukang ngoprek di situ mah susah. Jadi akhirnya ya pokoknya seadanya data. Ya udah, keluarnya kayak gitu doang. Pusing dah. Nggak bisa dipakai tuh data kayak gitu. Gitu ya. Karena dia bukan yang analisa data. Kalau orang yang analisa data selalu dia pengen data mentah. Dia nggak mau hasil akhir. Kalau orang analisa selalu kayak gitu. Saya pasti akan minta, gue nggak peduli lu indeksnya berapa, gue nggak peduli. Gue pengen data mentahnya seperti apa. Pasti kayak gitu. Jadi ada masalahnya gitu. Jadi waktu di KSP kan harusnya urusan perencanaan pembangunan dipegang Bappenas, makanya dipindahin ke Bappenas. Udah gitu orang-orang yang ada di kantor staf presiden dibubarin. Kira-kira gitu ceritanya. Ini jawab pertanyaan Putri ya. Oke. Jadi kalau yang benernya nanti kalau mau belajar bener Python, cuman untuk kuliah ini saya masukin sampai Python nih. Oke, kita lanjutin lagi. Saya kasih lihat kalau saya tidak pakai ranking, saya makanya PCA. Oke, kalau pakai ranking kita bisa lihat nama variabelnya tadi kelihatan. Nah ini saya akan ganti, ini saya buang, remove. Ini datasetnya yang saya pakai adalah breast cancer lagi sama. Oke. Nah sekarang datasetnya
saya taruh di sini. Ini yang saya kirim datanya ke sini. Oke. Nah, di PCA ini saya ambil dua komponen yang paling besarnya aja. Oke. Nah, di sini perhatiin nama variabelnya hilang. Jadi PC1 sama PC2. Aslinya kalau kita lihat di sini, aslinya nama variabelnya kayak gini nih. Kan ada cell size, cell shape, ada namanya kan. Sekarang jadi PC1, PC2. Itu jeleknya PCA. PCA ngerubah koordinat sih sebenarnya. Jadi dia berusaha supaya semua koordinat yang ada tetap diambil, tapi kita kehilangan variabel benernya apa. Kalau ranking itu kita masih dapat nama variabelnya, cuman kita kehilangan presisinya sih sebenarnya. Kalau PCA berusaha tetap presisi, kalau yang satu lagi berusaha mempertahankan itu. Tapi ini kita bisa dapat ininya sih tetap. Nih. Ini ada kesalahan klasifikasi di bawah sini. Cuman yang ininya rada bener nih. Tapi bisa kita lihat ini salah klasifikasi ntar di bawahnya. Beres ya? Oke. Kita lanjut lagi. Ini saya tutup ya. Saya akan ganti example lagi. Ini sampai kapan sih pada magangnya? Juni. Saya cuma hari Kamis ya. Jadi Kamis ikut kuliah. Iya. Terus kalau bisa sih gini. Kalau bisa kerjain ujiannya tuh. Di sini tuh ada ujiannya, jangan khawatir. Nih di kuliah ini tuh ada kuisnya nih sebenarnya. Gampang kok. Ini ada sorry. Nih ada kuis ya. Udah daftar ke sini semua, udah belum? Open course ITTS ACD belum? Oke, udah. Tolong yang belum, yang udah ajarin yang belum ya, supaya daftar. Nanti tolong masuk yang data engineering. Kalau yang kuliah mahasiswa saya namanya bukan data engineering, soalnya namanya big data. Enggak, cuman beda satu modul doang. Bedanya cuma di sini doang nih. Ada ini doang, ada satu modul big data doang, sisanya sama. Ya cuma beda di sini. Ini kan kuliahnya namanya big data sama data analisis. Kalau data engineering bawahnya semua data engineering. Kalau big data ada modul yang ini doang, ada satu modul ini doang. Big data itu apa? Jadi cuma beda satu modul doang. Beres ya. Jadi tolong dikerjain nanti kuis-kuisnya. Kalau bisa dapat nilai 90 langsung dapat sertifikat gratis. Nanti bisa ngasih lihat ke gurunya. Pak Guru, saya waktu magang dapat sertifikat gratis. Kalau berani mati itu banyak kuliah di situ. Udah lihat kan kuliahnya banyak kan? Udah kelihatan belum? Banyak. Ya kerjain aja semua kuis-kuisnya. Itu kalau berhasil udah dapat nilai 90 dapat sertifikat gratis. Gitu. Terus kalau nanti ini kelas berapa? 11. Nanti selama liburan kerjain lagi. Nanti kelas 12 misalnya, kan udah punya sertifikat nih kuliah-kuliah ini. Kelas 12 nanti daftar jadi mahasiswa di ITTS misalnya ya. Kan kita udah punya sertifikat, udah selesai kuliah data engineering, kuliah ini, daftar jadi mahasiswa ITTS, bilang ke kita, "Pak, waktu saya magang saya selesai kuliah ini." Oke. Ya udah, waktu daftar, oh udah pernah kerjain kuliah ini, ya udah nggak usah ikut kuliah lagi, kuliah yang lain aja yang kerjain. Jadi kuliahnya udah sebagian udah beres. Jadi bisa lebih cepat kuliahnya. Gitu. Enak kan? Ini magang jadi ikut kuliah kan? Keren. Nggak usah bayar SPP. Ini kayak gini Putri biasanya suka protes nih biasanya. Oke, kita masuk sini lagi. Udah saya jalanin lagi si programnya. Saya masuk example. Nah, ini saya kecilin dulu biar enak ngeliatnya. Oke, tadi PCA udah ya. Kita masuk ke sini, hierarchical clustering. Ini program lain lagi.
Jadi yang namanya program data analisis, data science, Google apa segala macam, programnya cuma kayak gini doang nih. Ini bisa saya buang nih. Ini saya buang, remove. Oke. Ini saya buang, remove. Jadi programnya ini bisa dibuang nggak? Alah. Jadi yang kata-kata nggak usah dilihat ya, saya geser aja ya, biar nggak usah kelihatan kata-katanya. Jangan lihat kata-katanya. Salah pencet. Ini program bisa digeser-geser, ini program ini digeser gitu, enak-enak aja ya kan. Jadi kalau kita perhatiin, yang namanya program buat menganalisa data, yang pertama adalah baca data, file itu kan baca data ya, kemudian dianalisa, kemudian visualisasi, dibikin gambar supaya orang gampang ngelihatnya. Cuma gitu aja, programnya selalu 3, baca data, analisa, visualisasi, cuma gitu doang. Beres ya. Cuma nanti kalau dilihat beneran itu ada coding if then segala dalamnya, ini Python sih bahasa yang dipakai, bukan bahasa HTML atau CSS, bukan, ini Python. Karena kalau HTML kan buat bikin web ya. Kalau ini bukan web, ini buat ngitung rata-rata kita makanya Python. Gitu. Oke. Di kita HTML nggak terlalu diajarin. Karena itu mah udah relatif gampang lah, itu kan cuma buat nampilin aja web. Kita lebih ke Python, ke Java gitu. Beres ya? Web udah nggak terlalu sih soalnya. Yang duitnya kenceng di sini soalnya, duitnya kenceng banget. Web harganya murah, banyak ini soalnya udah banyak framework kan ya, udah gampang banget bikin web kan. Ya udah, yang ini duitnya kenceng, tapi nggak apa-apa lah, itu mah buat inilah iseng-iseng ya. Jadi nanti kalau ke depan mikir aja mau yang mana. Kalau boleh saran sih masuk yang ini di dunia, tapi harus matematik harus kuat ya. Matematik harus kuat, jadi belajar matematik yang benar. Nah, yang ini fungsinya adalah dia kalau yang tadi itu kan kita gini ya, misalnya tadi iris bunga tadi ya. Kan dia ngasih tahu ada 4 variabel ya, petal, sepal, panjang, lebar, atau saya kasih lihat lagi iris lah. Oh ini mah yang brown selected, kita ganti ya iris. Iris itu ada 4 variabelnya, sepal length itu panjang, sepal width itu lebar, petal length itu panjang, petal width itu lebar. Kemudian ada klasifikasi. Oke, iris itu kayak gitu tuh. Bentar, coba kalau kita lihat iris. Nih kalau kita lihat di sini, petal tuh ini kayak bayangin bunga anggrek ya. Ini kira-kira kayak anggrek lah kira-kira ya. Ini ada petal tuh yang kecilnya, sepal tuh yang gedenya. Jadi ada 2 bunga sebenarnya. Ada yang kecil, ada yang gede. Ada panjang, ada lebar, dan selalu sama di sini juga ada yang kecil, ada yang besar. Ada panjang, lebar. Anggrek ya agak mirip kayak gini-gini lah, bunga-bunga anggrek kan kayak gini juga. Kayaknya lagi maksa nih. Coba bener nggak sih anggrek? Anggrek flower. Oh enggak, bunga anggrek nggak kayak gitu banget ya. Yang ini yang rada-rada kayak gitulah. Kalau dia nggak ada, kalau dia ada 2 bunga soalnya. Kalau ini kan 1 bunga semua nih. 1 bunga tapi banyak gitu ya. Kalau itu nih kayak gini ya, bunga anggrek itu kayak gini ya. Ada 5 bunga nih dia, ada 5 ya, apa 5 apa 6 gitu ya. Kalau yang iris ada spesifik, dia kayak bentuknya kayak ada 3 itu ada sepal, ada petal. Jadi lebih gampang ininya, lebih klasifikasinya kayak gitu. Nah sekarang, ini kalau ini bentuknya kayak gini, oke. Nah yang ini, yang aslinya datanya dia adalah brown, datanya dia yang awal tadi adalah brown selected. Oke, uts, ya, mati lagi, nyalain lagi. Restore, yes. Cannot load data, oke. Ya, ulang lagi.
hierarchical clustering. Ini. Nah, yang ini kategorinya ada di sini nih. Targetnya ada di sini. Kalau tadi Iris ada 3 bunga, jenis bunga ya, Iris apa. Kalau ini targetnya di sini ada Proteus ini. Cuma kalau Iris cuma ada 4 variabelnya. Sepal length, sepal width, petal length, petal width. Kalau yang ini variabelnya banyak banget nih. Ini banyak banget nih. Alpha 0, alpha 7, alpha 14 segala macam. Jadi variabel banyak dengan klasifikasi 3. Kalau Iris variabel cuma 4, klasifikasinya 3 lagi. Nih, beres ya. Nah, sekarang yang dia lakukan di sini adalah dia pengen kira-kira dia akan ngitung klasifikasi dari dia ngelompokinnya yang ukuran petal sepalnya sama dikelompokin jadi satu. Yang ukuran petal lengthnya ini satu, petal ini satu. Jadi dia akan ngelompokin berdasarkan yang ukurannya kira-kira sama, gitu ya. Caranya ngukur sama atau enggak, dia istilahnya distance. Jadi yang kira-kira sama jadiin satu. Distance-nya maksudnya distance itu ukuran maksudnya, yang ukurannya sama jadiin satu. Oke. Dari situ nanti dia bikin cluster. Kalau masuk ke perumahan-perumahan kan ada cluster itu kelompok, beres ya. Nah, dia bikin cluster di situ. Jadi dia bikin yang ukuran sama jadi satu, terus dia clusterin, kemudian nah ini kita lihat clusternya. Nah, ini dia dapat clusternya kayak gini. Contohnya, kalau kita klik di sini, ini satu cluster. Kalau klik di sini, ini satu cluster. Klik di sini satu cluster lagi. Oke. Cuman ini kita nggak ngerti apaan kan? Ini nggak ngerti ini apaan. Ini nggak ngerti. Oke. Sekarang saya akan rubah. Programnya masih kayak gini, cuman ini akan saya rubah semua. Ini saya buang dulu ya. Ini nggak usah. Ini saya buang. Ini remove. Oke. Ini buang, remove. Ininya sama. Ini remove, ini remove. Programnya sama. Programnya ini masih 2 ini yang saya pakai. Ini nggak akan saya pakai. Sekarang saya akan eksperimen gambar. Jadi tetap clustering sama, cuman gambar. Gambarnya tuh di sini ada image analysis, ini ada gambar nih. Import image. Jadi dia bisa analisa gambar. Di sini ada domestic animal. Makhluk apakah itu? Kita lihat image viewer. Programnya cuma gini doang nih. Kasih lihat. Nih gambarnya ya. Kalau kita sebagai manusia ngelihat ini kan tahu ya. Maksudnya ini satu keluarga sama ini. Ayam satu keluarga sama ayam. Manusia. Oke. Bayangin ini bukan manusia loh. Ini komputer. Bukan manusia. Dia harus tahu ini kakinya 4, ini kakinya 2, ini ada bulu, ini ada paruh, ini ada mana tadi ayam yang satu lagi ini, ada bulu, ada paruh, ada sayap, ini gendut, yang ini kurus, yang ini lucu. Kalau manusia bisa melihat. Bayangin ini komputer. Bisa nggak dia klasifikasi seperti itu? Sekarang kita lihat datanya. Ini gambarnya kita bisa lihat. Kita lihat datanya nih. Datanya seperti apa? Datanya seperti ini nih. Datanya cuma kayak gini doang nih. Ada nama file, ada kilobyte, ada pixel. Nggak ada informasi ini keluarganya siapa, nggak ada loh di sini. Oke, bayangin nggak ada informasi kakinya berapa, nggak ada di sini. Nggak ada. Ada bulunya nggak ada di sini. Ada buntutnya nggak ada di sini. Jadi buntut, bulu, kaki, kuping, sayap nggak ada semua di sini. Bisa nggak dia klasifikasi dengan data yang seperti ini, gitu ya? Nah, untuk klasifikasi kayak gini kita masukin ke sini. Saya masukin ke image embedding. Ini saya kirim ke Google nih. Ini kalau image embedding ini masuk ke Google Inception V3. Jadi Google ada
Google Inception V3. Jadi Inception V3 itu ada server gede banget di Google, dikasih gratis supaya kita bisa ngirim gambar-gambar. Udah gitu dia bisa ngekstrak fitur dari gambar ini, kakinya ada berapa, sayapnya ada berapa. Cuman itu kalau tadi kaki sayap itu bahasa manusia ya. Nah Google nggak akan kayak gitu bentuknya. Bentuknya kayak gini ntar. Sorry. Nih inget ya, data asli kayak gini ya, data asli kayak gini. Oke, ini saya kirim ke Google nih. Google kirim ke Google, dibalikin lagi sama Google. Sekarang kita lihat datanya di sini ya. Ini data aslinya masih sama. Coba kita gedein, berubah datanya, ditambah sama dia. Ada N0, N1 segala macam. N0, N1 segala macam itu namanya fitur. Oke, kalau dalam bahasa manusia kakinya berapa, buntutnya berapa, ada sayapnya berapa, lucu apa enggak, itu manusia. Kan manusia lebih manusiawi ya. Ini bahasa mesin. Nah, sekarang kita pengen ngelompokin, yang kakinya 2 jadiin 1, yang kakinya 3 jadiin 1, yang kakinya 4 jadiin 1 gitu, yang ada sayapnya jadiin 1. Oke. Kita cara jadiin satunya pakai apa? Pakai distance. Jadiin 1 dia. Oke. Kemudian kita pengen lihat klasternya seperti apa, kelompoknya seperti apa. Jadi programnya cuma gini aja, baca data, kirim ke Google, hitung yang sama jadiin 1, kemudian kita lihat kelompok. Ini kelompoknya. Tapi kan ini nggak manusiawi. Kita lihat gambarnya juga dah. Image viewer. Nih kelompok, kita lihat image viewer. Oke, di sini ada kelompoknya, cluster, image viewer. Coba kita lihat, sama ya. Coba kita lihat di sini. Sebetulnya kalau kita manusia tahu ini nggak sama nih. Yang satu namanya kelinci, yang satu kucing, nggak sama kan? Cuman kan dua-duanya sama-sama duduk, dua-duanya sama-sama lucu, dua-duanya warna putih. Jadi kalau menurut Google sama. Ketipu dia sebenarnya, kategori ketipu. Kalau kita tahu itu salah dia. Cuman kalau secara gambar ini kayaknya satu keluarga, kayaknya satu keluarga. Coba kalau kita lihat yang ini, nih sama ini sama. Kita tahu yang satu ayam, satu bebek sebenarnya. Kita tahu itu beda. Cuman Google kan nggak tahu. Dia lihat, oh lucu kuning, ada kakinya 2, ya udah. Terus kita lihat yang ini, nih sama. Kita lihat yang ini ya. Nih, coba kita lihat naik lagi. Tuh, mirip. Nih lihat naik lagi. Mirip. Coba kita lihat yang ini. Nih, kakinya 3. Ini kita tahu ini salah. Ini namanya kambing ya. Masa sama-sama ini? Ini karena gambar sapi dikecilin sama kambing digedein ya sama bentuknya, padahal sih beda sih sebenarnya. Kalau orang tahu, karena orang lebih pintar daripada mesin, gitu ya. Tapi kita melihat dia bisa ngelompokin kayak gini. Nah ini kalau kita lihat ini semua kaki 4 semua. Yang ini kaki 4 putih, yang ini kaki 4 coklat, ini kaki 4 semua. Kalau yang ini kita bisa lihat ini burung-burungan. Kalau kita lihat sini, ini burung-burungan semua kelihatan. Misah langsung. Beres ya? Keren kan? Programnya cuma gini doang loh, hati-hati nih, programnya cuma seperti ini doang. Ini nggak usah dipakai yang ini. Ini remove, ini remove. Nih udah program cuma kayak gini doang nih. Jadi ini baca data, kirim ke Google, yang sama jadiin 1, bikin kelompok, gambarin. Bikin kelompok sebenarnya kategorinya di sini juga sih. Ini visualisasi. Jadi program cuma kayak gini doang, namanya data science, programnya cuma kayak gini doang. Terus ya. Jadi nggak usah belajar HTML segala macam, bisa. Harganya mahal. Kalau mau mahal, ini saya kasih tahu yang mahal ya. Contoh kalau mahal. Bayangin kalau kita pegawai bank. Bank kan gajinya gede ya. Terus bank mau ngasih pinjaman ke orang.
Kan dia harus nentuin nih orang bakal balikin tuh duit apa kagak, gitu kan? Datanya apa? Kan kita minta data kan ke orang tadi. Misal datanya adalah KTP, datanya ijazah, datanya penghasilan, datanya ini orang pernah pinjam apa kagak, pernah ada utang apa enggak, bisa balikin enggak. Terus dia harus bandingin antara data orang ini sama data orang-orang yang lain juga. Terus dia bikin klasifikasi. Kalau orang yang tipe kayak gini, misalnya orang ini cuman nggak pernah sekolah, penghasilannya cuman 100.000 sebulan, pengen beli motor, kira-kira bakal dikasih pinjaman kagak? Nggak mungkin kan? Nah, kayak gitulah kira-kira. Kalau itu udah jelas kelihatan banget. Bayangin kalau pas-pasan. Ini kayaknya bisa, cuman kalau kita kasih duit bakal balikin kan nih orang. Nah itu yang ngeri itu. Kalau sampai salah, kacau. Gitu. Cuman biasanya kalau yang pinjaman online yang apa, nah itu dia kasih pinjam aja, lu kagak balikin nanti preman yang datang. Nah, itu jangan. Tetangga saya udah kena berapa orang ya? 3 orang atau 4 orang. Kenanya 100 juta, yang sana parah. Jangan pinjam online deh. Ngeri. Oke, beres ya. Jadi bentuknya kayak gini. Oke, kita lanjutin lagi. Kita akan Zoom saya mati. Zoom saya mati ya? Oh alah. Ntar pada pusing pasti. Tadi saya matiin apa gimana sih? Oh mati sendiri ya? Passcode-nya masukin lagi. Udah lama belum matinya? Udah. Hah? Pada bubar kali. Anak-anak biasanya bubar kalau udah kayak gitu. Dosanya zoomnya putus. Oh masih ada dikit. Masih ada. Recording in progress. Ya udahlah. Ini mah. Tapi ini saya ada rekamannya bakal diupload ke YouTube sih, nggak apa-apa. Oke, kita akan ini 15 menit terakhir sih. Oh tadi mati sendiri zoomnya. Oh alah. Oke. Kita coba cross validation. Cross validation itu apa? Jadi ini misalnya gini. Ini yang tadi ya, kita punya data bunga iris, sepal, petal, language segala macam. Pertanyaannya, ini ada algoritma nih. Algoritma yang kita bisa pakai buat klasifikasi. Ada banyak algoritma ada di sini sih model. Ini algoritmanya segini banyak sih sebenarnya yang bisa kita pakai. Dari sekian banyak algoritma mana yang paling presisi kalau kita melakukan klasifikasi. Jadi kalau kita melakukan klasifikasi, kita butuh, kalau kita kerjain yang namanya data analisis, urusannya kan perdukunan. Dukun itu harus sepresisi mungkin. Jadi misal contoh paling sederhana mah urusan cuaca lah. Kira-kira besok hujan. Hujannya jam berapa? Sore jam berapa? Misalnya kalau Google Map besok macetnya di mana jam berapa? Nah, pusing kan? Jadi harus sepresisi itu kalau kita melakukan perdukunan. Oke. Nah ini sama. Gimana caranya ngecek algoritma mana yang presisi? Jadi kalau dari data seperti ini, data yang tadi, cara ngecek presisi adalah kita pakai yang namanya test score. Ini ada beberapa algoritma, ada logistic regression, random forest, ada SVM. Ini random forest juga. Saya akan masukin tree, misalnya saya masukin apalagi naive bias. Saya bisa nambah-nambahin lah kayak gini mah. Jadi saya bisa nambahin algoritma gitu ya. Nah di si test score kita bisa ngelihat nanti. Ini kelihatan nih. Nilai paling bagus makin presisi itu nilainya 100%.
Yang ini kan 95,3, 97,4. Ini dia pakai 0, ya, karena nilai tertingginya 1 dia. Yang ini 0,93. Jadi yang paling presisi adalah TRI. Yang kedua adalah SVM. Paling tinggi random forest malah. Salah. Gitu ya. Iya, logistic regression paling tinggi. Paling bawah malah paling tinggi gitu. Nah, jadi cara ngeceknya pakai ini. Nah, kemudian di sini kita bisa, ini ada yang namanya confusion matrix. Confuse dalam bahasa Indonesia itu pusing, bingung. Kita bisa ngelihat matriks bingung. Matriks bingung itu maksudnya gini. Ini kan ada 3 jenis bunga iris. Iris setosa, versicolor, virginica. Ini antara iris bener sama iris yang diprediksi. Kan dia urusannya prediksi ya. Nah, di sini ada algoritmanya nih. Di logistic regression dia akan salah 2 di sini, ada salah 3 di sini. Yang benernya adalah yang tengah ini. Yang benernya setosa, menurut prediksi dia setosa. Benernya versicolor, yang sini versicolor. Oke. Cuman dia akan ada salah 3 biji. Yang versicolor ternyata jadi virginica. Harusnya versicolor tapi disangkanya virginica. Di sini ada harusnya virginica disangka versicolor. Ada 2 yang salah. Ini algoritmanya logistic regression, dia salah 5 titik salah. Ya, totalnya kan 50 salah. Totalnya 150 ya. Total 150, dia akan salah 5 dari 150. Kalau pakai logistic regression. Kalau kita pindahin ke random forest, ada salah 6. Kalau pindahin ke SVM, salah 8. Kalau ke TRI, dia salah 7. Naive Bayes, salahnya banyak. Jadi masing-masing algoritma salahnya macam-macam. Dari situ kita nentuin kalau kita melakukan perdukunan kita pakai algoritma yang mana. Itu. Beres ya? Ngerti ya? Tapi nanti kalau belajar, ini jujur ini kuliah yang ini algoritmanya adanya di semester 3. Ini kan masih kelas 10 ya, 11 ya, masih lama. Tapi udah asal tahu aja bahwa ada dunia seperti ini, gitu aja sih. Jadi sekarang nggak usah mikirin algoritma apa, nggak penting sih. Yang penting bahwa tujuannya harus presisi, karena kita tujuan hidupnya jadi dukun. Cuman bedanya dukun ini sama dukun yang biasa, yang ini nggak pakai dupa. Kalau yang ini pakai dupa kan, yang itu nyembahnya setan. Kalau ini data. Beres ya. Nah dari sini kita bisa ngeliat juga data table-nya bisa dilihat. Oh kalau mau ngeliat gini bisa gini. Mana data table teh? Nih bisa gini juga ya. Yang salah mana sih? Ini yang benar, ini yang salah nih. Jadi yang naive Bayes katanya virginica, ini versicolor, ini datanya seperti apa bisa kita lihat di sini. Kita bisa analisa sih sebenarnya datanya kayak gini. Jadi cara analisanya gitu aja. Jadi ini semua bisa diklik-klik doang, bisa saling lihat. Beres ya. Ini urusannya apa sih tadi? Nggak apa-apa kalau mau difoto juga nggak masalah. Oke, kita balik lagi. Sekarang masuk contoh lagi yang lain. Oke, ini urusannya alah. Kita tadi udah misclassification udah ya. Kita masuk ke text processing. Text processing ini udah ngolah teks. Jadi processing kan ngolah teks tulisan. Oke. Bisa nggak kita ngolah tulisan? Kita urusannya ngobok-ngobok tulisan nih ceritanya. Cuman ini nggak jalan nih kayaknya. Saya punya masalah nih kayaknya. Tulisan biasanya kita sebutnya corpus. Biasanya disebut corpus. Sebetulnya cuman file Excel isinya tulisan. Cuman disebutnya corpus, itu istilah orang-orang data kayak gitulah. Tulisan isinya corpus. Oke.
Di sini ada judul, ada abstrak, ada isi konten. Oke. Nama filenya Grim Tales Selected. Coba Grim Tales Selected. Coba bentuk filenya dalamnya apa coba pengen tahu aja sih. Locate Grim Tale. Oke. Ini saya atau gini aja ya. Saya ambil dari sini. Klik kanan copy more. Oke. Iyalah. Bentuknya kayak gini sih sebenarnya. Ini bentuknya file teks biasa. Cuma nanti di sini ada tulisannya kelasnya apa. Kelasnya sebetulnya yang ini. Oke, yang ini sisanya adalah tulisannya dia. Oke, jadi di sini ada topiknya apa? Topiknya adalah tentang magic. Jadi ini jadi ada cerita anak-anak dikumpulin sama dia. Oke. Kalau ceritanya kayak gini, ini adalah tentang magic, Tales of Magic. Oke. Di sini ada titlenya A Tale About Who Boy Who Ran to Fear. Nah, di sini ada ceritanya sebenarnya, ini konten. Kemudian ada numerik klasifikasinya apa segala macam. Cuman yang penting di sini adalah yang ini nih. Kelasnya adalah magic. Kemudian ada judul, ada konten, gitu ya. Jadi tujuan hidup dari kerjaan kita, kalau tulisan ini cerita tentang magic. Oke, coba kita lihat lagi, tale-nya lagi. Coba kita cari lagi ya. Saya lagi nyari nih sebenarnya. Ada tale lagi kagak? Susah ya nyarinya. Ini dia. Ini ada Animal Tales. Soalnya tulisannya panjang banget. Bacanya susah banget ya. Tapi saya tahu sih ada Animal Tales. Jadi kalau ini kan cerita anak-anak semua. Anak-anak ada ya cerita tentang magic tuh misalnya apa ya, Putri Salju. Itu kan magic. Kalau Animal Tales tuh Donald Duck. Itu animal kan. Jadi kalau ada cerita kayak gini kita tahu itu animal. Kalau cerita kayak gini kita tahu magic gitu ya. Coba saya cari lagi, bisa nemu nggak saya? Nih, Tales of Magic, cerita tentang Snow White. Pernah tahu Snow White nggak? Lu anak-anak kagak pernah tahu? Oh tahu. Oh tahu, oke. Ini cowok nggak tahu. Parah nih cowok-cowok ini emang. Tahu nggak Snow White? Nggak tahu. Jadi yang suka cerita-cerita gitu cewek biasanya. Ini cerita cewek soalnya. Snow White. Tadi ada. Coba saya cari lagi ya. Ini ada Animal Tales lagi. Jadi bentuknya kayak gitu. Nah sekarang tugasnya adalah kalau ada cerita ini cerita tentang apa gitu. Apakah itu tentang magic, atau tentang binatang, tentang apa gitu. Nah jadi fungsinya seperti itu sih sebenarnya. Nah caranya adalah kalau ini dia ngelihat file itu semua ya, dia belum melakukan klasifikasi. Dia cuma ngelihat file itu semua, terus dia proses teksnya. Jadi kalau waktu kita nganalisa teks biasanya kata-kata penghubung itu nggak penting. Yang dari itu kan nggak penting, dan itu kata itu akan banyak banget di dalam satu file. Jadi kita buang nih sebenarnya, filtering stop words. Jadi fungsinya ini pre-process teks adalah ngebuang yang dari dan buang semua. Kemudian kita pengen ini mudah-mudahan jalan nih, tapi ini kayaknya bakal ngehang nih. Oh jalan, jalan berhasil, goblok. Ini jangan dibikin muter-muter, lurusin aja lah ya. Nah, kata yang sering ada di dalam, jadi waktu kita nganalisa satu teks, oke, kata-kata yang sering muncul dalam teks itu apa aja? Nah, kita bisa lihat. Ternyata dalam tulisan yang sering terjadi adalah kata-katanya adalah said, king. Ini kan cerita anak-anak ya. Jadi ada raja, ada berkata, ada datang, pergi, little, one.
bantu seseorang, bahasa Inggris ya. Jadi kata yang sering muncul di anak-anak adalah kayak ginian. Oke, beres ya. Sekarang ini programnya tetap sama, kita rubah nih. Ini korpusnya saya buang, remove. Korpus viewernya saya remove aja, saya ganti korpusnya. Text mining, saya ganti sama Wikipedia. Oke. Dia bisa ngambil data dari Wikipedia nih. Oke, saya ganti dari Wikipedia, saya ganti pakai Wikipedia bahasa Indonesia misalnya. Wikipedia kan banyak bahasanya ya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia segala macam. Kita Wikipedia bahasa Indonesia. Kita cari apa? Jokowi misalnya. Jokowi. Oke, search di Wikipedia bahasa Indonesia dengan kata kunci Jokowi. Keluarnya apa? Gitu ya. Belum tahu kan? Saya juga nggak tahu bakal keluar apa. Nggak tahu dah. Dia ngambil 10 tulisan, jangan 10 lah, kita banyakin aja lah. 25 tulisan. Oh, cuma dapat 10. Coba ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita ngambil 25 tulisan yang ada kata Jokowinya. Nanti kita bisa lihat Jokowi itu makhluk apa gitu. Kurang ajar gitu. Masih ntar Pak Jokowi denger bahwa kurang ajar. Dia dapat 25 tulisan, dah. Saya tutup. Cuma di sini bahasanya bukan bahasa Inggris kan? Kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Cuman bahasa Indonesia nggak bagus sih, stopwatch bahasa Indonesianya nggak bagus. Biarin aja. Sekarang, dia lagi proses ngambil dari Wikipedianya. Oke, udah selesai diambil. Kelihatan waktu tadi muter-muter lagi ngambil tuh. Oke, sekarang saya masukin ke sini. Oke, kirim. Sekarang kita lihat. Ketahuan Jokowi adalah Presiden Indonesia, partainya nggak tahu apaan. Ada Widodo, ada Suara, ada Prabowo. Jadi kita tahu kata-kata apa yang sekitar Jokowi, langsung tahu. Gitu. Jadi itu kan cara nganalisa. Jadi gini cara berpikirnya. Kalau misalnya kita masukin kata Tangerang Selatan aja. Di Tangerang Selatan yang penting apa sih? Kalau dia penting pasti sering diulang-ulang kata tadi. Nah ini intinya dia adalah ngitung jumlah kata Jokowi ada berapa, jumlah kata presiden ada berapa Indonesia. Ini ada jumlahnya nih. Jadi yang dikerjain sebenarnya blow on sih sama dia. Dia ngitung jumlah kata ini ada berapa. Soalnya kalau kata itu sering muncul berarti kata itu penting. Nah kemudian supaya kita sebagai manusia nggak usah ngelihat kata-kata yang seperti angka yang seperti ini, males kan ngelihatnya. Dibikin kalau sering muncul hurufnya digedein, kalau jarang muncul hurufnya dikecilin. Udah gitu doang. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa Jokowi itu adalah Presiden Indonesia. Partai apa nggak tahu lah, partainya nggak tahu apa. Ada KPU, jadi urusannya sama pemilu kan KPU. Ada 2012 tuh apa sih nggak tahu dia. 2012 apa? Oh jadi gubernur kayaknya, gubernur DKI nih. 2014 dia jadi presiden. Jadi tahun pentingnya 2014 dia jadi presiden. Nanti tahun penting lagi 2024 turun jadi presiden soalnya. Tahun depan habis. Terus Surakarta karena dia dari Solo gitu ya. Ini ketahuan dari sini. Gitu, dia gubernur. Pernah jadi gubernur kan? Kabinet, nah udah calon politik. Nah, coba kita ganti ya sekarang. Coba masukin kata yang lain apa? Sebut. Hah? Tangerang Selatan, Tangerang aja ya. Nggak usah selatan dulu ya, Tangerang doang. Gua kagak tahu dah. Coba Tangerang. Apa yang terjadi dengan Tangerang? Bisa lucu-lucu kayak gini ya. Dan ini yang dipakai sama ini tahun depan kan kampanye ya. Jadi si calon-calon itu akan analisa seperti ini. Jadi dia akan masukin namanya dia,
di googling, cari semua teks-teksnya. Kalau dia yang suruh baca kan capek, suruh komputernya baca. Yang penting apa yang terjadi. Ini udah keambil semua. Ini lagi loading nih, lagi masih muter, lagi download ini semua, kata Tangerangnya lagi download semuanya. Sampai selesai muterannya, nanti kita baru bisa lihat word cloud-nya kalau udah selesai. Nah, udah selesai, coba kita lihat Tangerang itu apa. Kota, Banten, kabupaten, wilayah, Indonesia, kecamatan. Ada terminal, Jakarta Kecil, Jakarta Selatan, karena dekat sama Jakarta Selatan ya. Ada terminal apa kagak tahu. Ada, jadi di Tangerang itu kata kecamatan itu penting. Tapi kecamatan apa nggak tahu. Kata kecamatan itu penting di Tangerang. Jadi entitas yang namanya kecamatan itu penting, itu aja. Kita belum tahu kecamatan apa segala. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa kita analisa, namanya ini sebetulnya network. Ini dari korpus jadi network, sebenarnya bisa diginiin sih sebenarnya. Cuman ini suka crash nih yang ini. Caranya gimana ya supaya bisa jalan bener? Harus di back of words. Ini back of words. Oke. Sekarang kita jadiin networks. Kemudian kita coba lihat networksnya. Ini pakai doa nih, mudah-mudahan bisa nih. Oke, coba kita lihat. Crash kan, hancur. Suka crash dia. Susah. Crash. Ya udah. Maksudnya kalau berhasil nih, tadi berhasil, dia bisa ngelihat kata kecamatan berhubungan dengan kata apa. Misalnya kecamatan, ini kecamatan apa aja sih? Cipondo. Jadi kecamatan apa yang penting? Di kecamatan itu berhubungan sama kata apa lagi? Network itu fungsinya buat kelihatan, ngasih lihat hubungan antar kata. Gitu, dari itu lebih seru lagi. Kalau itu kan cuma kata yang sering muncul yang tadi. Kalau ini hubungan apa? Antar kata kalau yang network. Gitu. Beres ya? Jadi analisa, ini perhatiin, ini analisa bukan angka loh ini. Analisa udah kata-kata. Yang ini harganya mahal ini. Kalau mau tahu. Ini dicari banget nih besok. 2024 banyak yang nyari yang ini. Seru. Gitu. Oke, kita tutup dulu. Kita harus ganti kuliah. Ini saya stop record.